paure cakam ke tanah, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Dari Baso ke Tanjung Alam, sesimpang jalan ke Biaro. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menjawab salam. Ambo doan sadonyo masuk sarugo. Amin. Kareh aminnya enggak? Ya Allah, masukkanlah seluruh jamaah ini ke dalam surgamu ya Allah. Amin. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Arti dari ayat dan hadis yang kita bacakan sebentar ini, kita semuanya berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ketika Tuhanmu berilham kepada lebah, engkau buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu yang mengandung getah, dan di rumah-rumah penduduk. Maka ikutilah jalan yang aku bentangkan. Kemudian makanlah dari sari-sari pati buah dan bunga, dan ikutilah semua perintah Tuhanmu. Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya, menjadi obat bagi manusia. Sesungguhnya yang seperti itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Al-Quran surat An-Nahlu ayat 68 dan ayat 69. Yang kita hormati Bapak Wali Kota beserta Ibu, beliau yang kita beri gelar satu lambe, kedua tak dapet, ketiga baso manulahi, niniak kita Nabi Adam, Quran nan 30 juz,
pisau ketek, pisau panyancang, banamo pisau sirawi, talatak di atas meja. Dari ketek nantikan gadang, lah gadang nantikan patui, lah patui bari bagala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Sumatera Barat yang identik dengan Minangkabau memberi beliau gelar kehormatan Sultan Raja Alam. Kalau di Mbau lanca, kalau aniang senyo di kada. Mudah-mudahan beliau restu dengan gelar itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, seluruh pemuka-pemuka masyarakat, Bapak Hadri Sultan Sikumbang. Baru saya tahu gelar beliau Sultan Sikumbang. Jadi beliau adalah bako de Ambo. Bako Ambo orang Sikumbang. Kalau bako ko bad lagi yang tabah. Kalau anak pisang bapisau tajam. Apa kolah dagiang nang kanyo agi kalau Ambo pulang besok. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak ibu. Sebab dalam pepatah itu anak pisang bapisau tajam, bako badagiang badagiang tabah. Mudah-mudahan selalu beliau beserta Ibu Jajah Titis pergaulannya di rumah tangga bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah sampai ke sarugo Ibu Titis jo istri Pak Adri. Amin ya rabbal alamin. Suebo yang kita hormati seluruh ketua KBSB, ketua Bundo Kanduang, ketua ibu-ibu Bundo Kanduang yang dari kabupaten lain, yang ada saya dengar tadi ada namanya tulang bawang. Dari Lampung, yo tulang ya? Hah? Oh ya, ya tulang bawang saya lama. Nyesabok kamu jadikan pantun. Dari Lampung ke tulang bawang. Malam kini mengaji di metro. Kita winalah taruh kasih sayang. Boleh nanti masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak saya lupakan ketua Julo-Julo. Semuanya saya hormati. Dan semuanya itu Bundo Kanduang. Limpape rumah nan gadang. Ube jariah palarai damam. Sidingin tanpa di kapalo. Bungo satangkai di alaiman. Kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayuang panji ke Sarugo. Kok lapa kami tampe minta nasi. Kok awi tampe minum air. Orang nan arif bijaksano. Tahu dipaneh ke Malatui. Tahu didahan ke Maempok. Arif jorantiang ke Mancucut. Pandai balega dinan sampi. Tahu batinggang dinan tidak. Orang panggalak jago lalo. Itulah Bundo Kanduang. Jasonyo gadang mana kawak Bundo Kanduang Bapak. Apa itu? Beliau mengandung anak kita. Beliau yang merasakan sakit anak kita itu lahir. Beliau yang menyusui selama 2 tahun 4 bulan. Dan beliau yang menginabobokkan kalau dia menangis. Dan beliau yang belajar memberi makan, mengajari anaknya. Dan beliaulah yang membersihkan tubuhnya ketika kotorannya keluar. Dan kita bapak-bapak ini
tinggal tidur saja. Kemudian jaso nan paling gadang bundo kandung ko kawak Pak Adri, beliau itu pelupa, kan? Jadi kalau kita minta tolong kepada istri, lupa dia, jangan marah, kan? Beliau pergi ke pasar, kita berkirim kepada beliau, menitip kepada beliau. Ternyata beliau lupa. De lupa ambo membali dah, ndak baado, biarlah udah sepai. Karena istri pelupa itu kita yang beruntung. Percayakah Bapak? Anak saya 5. Anak yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang laki-laki kosonsang layenya Pak. Kakinya laye dulu, baru kepalanya. Ditelepon ambulan oleh bidan, ambulan rusak. Maka terpaksa saja dilahirkan di rumah sakit Indarung. Tasapi liyenya, tasapi kepalanya, lah limo baleh mini, laye alun menangi, mukonyo pencong. Ya kan? Kemudian dijenjeng-jenjeng dek bidan, keluar ia dari munculnya. Sudah tu menangis seketik. Kini umurnya lampe 15, badannya badago. Ya kan? Ketika ambo pai 2023 22 kemari, inyo nan mangawanan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, apa kata bidan Pak Ristawardi? Yo, masuklah ke dalam ibu sakit wana. Nah, Bapak ciknya ke bahu ambo majan tu Pak. De sakit wana ada kok mati dan nagia maaf ya. Alhamdulillah ibu itu sehat, anaknya sehat, ya kan? 2 tahun sudah tu lalu polonya sakit, lah ya lo adiknya. Ini ibu dan bapak, ya kan? Jadi de ibu-ibu ko palupo bisanya beranak sabale. Sakit melayan tubuh. Iyo biarlah normal na tetap sakit, tapi sudah tu nyolo lupo. Jadi apa-apa jangan pemberang kambundo kanduang kong. Kalau ndak pelupo lah ibu-ibu ko apa kecewa. Jangan mendaki jo kan boleh sakit beranak ko macam. Iya kan? Itulah ibu-ibu ini kelebihannya. Makanya ibu-ibu ko ndak tanggung lo santiangnya. Pandai balegani dan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kaliyo si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoidui, kayunya kelupak pisang, masaklah nasi jogulainya. Kok tamakan diraso nasi, ampe tahun ta indah lapa, kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamanya. Jadi apa-apa jam pemberang kebundokan doang kau ndak? Mudah-mudahan ibu-ibu sehat saja. Amin. Kemudian yang saya muliakan seluruh nenek mama kami, baik dari Jurai pesisir selatan, Jurai Pariaman, Jurai IKTD, Jurai Gonjong Limo, Jurai Ikla, Ikatan Keluarga Luar Agam. Itu ngadang-gadang tu kita ambil tu. Ndak kita ambil per kecamatan. Kalau Pariaman PKDP. Mudah-mudahan nenek mama dari Jurai-Jurai Kabupaten di Nagari awak sehat walafiat. Karena nenek mama ko baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun kataoliang, konon kok goyang angin lalu. Nan baure baka tunggang, babatang badahan rampak, barantiang badaun ribun, babungo babuah labe. Badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe,
babuah katonan bana. Semoga seluruh nenek mama selalu mempertengangkan anak kemenakan. Amin. Mudah-mudahan semua kita ini selamanya jadi orang yang terhormat. Kalau apa jo ibu lain tak ditangkok KPK. Itu saja. Kalau lah dia tangkok KPK, itulah habis main. Ya kan? Samo jo kayu rabah. Allah ibu apa mencari kayu rabah. Kutiko kayu ko tagak, batangnya badago, dahannya rampak, daunnya rimbun, bungo jo bintang timur, bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasak, bagalui kilo je timbangan. Tapi kutiko awak larabah, apabila kayu larabah, bara labana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diaruk ke bapucu, antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek ke batonggo, orang mencibi bakuliliang, tangguanglah dosa salamo kok. Ya kan? Jadi apa kalau ada ingin mencalon jadi presiden besok, janjo ijazah palsu jo. Boh orang sanagari. Ndak baranti-ranti sampai gini. Ya kan? Inilah yang disebut bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, orang yang tidak istiqamah. Nah, sesuai jo itu judul nan ditulis di baliho atau di namanya kok. Ya. Bu, bedanya baliho ustad ko jo baliho legislatif. Ambo mengaji ke Jakarta, itu di Jakarta Timur ada spanduknya, di Jakarta Barat ada, di Jakarta Selatan ada, di Jakarta Timur ada, di Taman Mini ada, ya kan? Itu ndak ada cik jombo nama membuat. Kalau baliho calon legislatif, inyo na mencetak banyak-banyak tawara piti habis. Iya kan? Sudah tu bau pahlo memasang. Babalilo kayu untuk tonggaknya. Iya kan? Pikok rabahnya padiazul orang le. Ini ibu-ibu dan bapak. Itulah bedanya baliho ustad jo calon legislatif. Kok kalau ambo mau upahan ke maha juga. Ini ibu dan bapak. Yo menurut apa ambo sesuai je ekonomi ambo, kok dibuat 100 halai berapa tinya? Ya kan? Itulah. Alhamdulillah. Jadi kaji awak malam kini menurut apa-apa kok ada basandi sara basandi kitabullah. Lain sesuai ibu itu kalau ambo sampaikan. Para jamaah yang terhormat, maka adat yang telah tersusun di Minangkabau itu para jamaah dengan masuknya Islam basandi. Nanti mau kasih sandi itu kalau kini pondasi. Rumah gadang nana pak buik, aku kan dari tembok atau pondasi. Tapi rumah gadang lamo di kampung itu dari kayu. Di lorang bersama-sama kayu itu sudah ditabang di rimbo di parumahan gonyek asinan. Orang kampung nan melo kayu tu ndak berupa-upa tu. Pabilo kadi pae gonyek asia nan pandai bertukang latibo di sinan membawa pae, membawa penokok, membawa wari. Ya kan? Selesai di pae di toko pakai paku basi indak dipasak jo batuang. Pasang rasuak, pasang palanca, pasang paran, adilo bersama-sama jo tali. Tagaklah rumah gadang tadi. Ya kan? Sudah tu di sorongan sandi, batu picak. Sampai sekarang ada rumah gadang tu yang telah umurnya 200 tahun tapi tidak pernah runtuh di kampung. Kenapa? Karena dia fleksibel.
dipasak jo kayu. Jadi kalau hari Gampo dia begini. Iya kan? Kalau rumah sekarang ini tidak bisa. Lai kuliah orang nak membuat rumah gadang tu di teknik sipil. Enggak, taman SD sih enggak orang kayak dulu. Ya kan? Tapi ratusan tahun rumahnya enggak pernah runtuh dek Gampo. Ya kan? Begitu jugalah keadaan adat kita dan disebut adat Minang. Ada adat nan sabana adat, ada adat istiadat, ada adat nan diadatkan. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, masuk Islam. Islam itu sebelum masuk, adat Minang kolah memakai papatah jo. Niniak kita katumangguangan dua perpatih dan sabatang dek alui kileknya tibo dek licin cayonya datang kasihnya tu. Ternyata nini mama yang berdua itu sangat bijaksana dek alui kileknya tibo dek licin cayonya datang. Itu yang ditiru dia, Pak. Iya kan? Anan kadibuwe kecil ni mama nombor 2 tu manurui alu aja patui. Ya kan? Ayah janiah saya nyolandai jalan raya titisan batu batamu mama jonini jadi jonan pandai paham banyak menjadi satu. Itu dia. Kemudian masuk Islam atau kuadai basandi sarak. Jadi Islam kemudian dari adat Minang masuk ke Minangkabau. Masuk Islam, bapak-bapak. Islam itu apa yang pertama? Tauhid. Akidah. Mengesahkan Allah. Tidak diterima ibadah. Tidak diterima segala macam ibadah. Kalau tauhidnya tidak ada. Jadi kalau kita mempersekutukan Allah, ibadah kita tidak diterima. Iya kan? Jadi tauhid itu pondasi. Disoronganlah sandi, maka masuklah Islam. Apakah bertentangan adat-adat yang sebenar adat itu dengan Islam? Tidak, sejalannya. Tidak ada yang bertentangan. Iya kan? Cuma oknum-oknum pemangku adat inilah yang tidak setia kepada adat basandi sarak basandi kitabullah. Mangko di zaman kini, ya kan, banyak dispelesetkan orang. Adat basandi sarak basandi kitabullah, ndak betul ya? Ya kan? Adek dipereteli sarak baulah. Ya kan? Siapa yang mengacaukan? Pemangku adat itu. Ya kan? Bukan adatnya yang salah, bukan agama yang datang ini mengkebiri adat, tidak. Tapi oknum-oknumnya. Ya. Serupa narkoba, Pak. Dahulu ambo narkoba ko 20 tahun lalu nan tahu ambo diseludupkan orang. Tuh. Akini paga makan tanaman namanya. Oknum na mengalih narkoba itu. Kita tidak menyebut institusinya. Di Sumatera Barat pernah kepala gadangnya mana Pak? Nan ditangkuk jadi agen narkoba. Ya kan? Lari lagi lo kalah di orang Sumatera Barat tu dah tua. Kira mengalih narkoba kini punya rumah. Awak memonitor nan kete orang nan harus bertanggung jawab mengamankan managahan orang mengalih narkoba, mengkonsumsi narkoba, hanya sebagai petugas nan mengalih itu. Di Lampung lain tak ada Pak Kapolres. Nah, kalau ada buang seorang muda itu, ya kan? Itu paga makan tanaman. Ya kan? Nah, itu namanya adek basiara oknum baulah. Tidak ada pesan disarak lah. Adek basiara oknum baulah. Ini bapak-bapak ibu.
Jadi adat basandi sara ko kalau yus sawananya di jalanan de orang Minang Pak. Tugas polisi semakin ringan. Tugas satpam semakin ringan. Kenapa? Setiap orang sudah ada disiplin pribadi. Pertama, disiplin dengan adatnya. Kedua, disiplin dengan agamanya. Ketiga, dasar negaranya Pancasila. Awak bangga sebagai orang Minang Pak, nan menyusun San Pancasila tu, nan merencanakan sila-sila tu dari 1 sampai ke 5, itu orang Minang Pak. Ya kan? Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tu apa jago tu? Jangan beko berubah lo, ketuhanan yang Maha Kuasa. Beda itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Maha Kuasa itu nan ditonjolkan gadangnya, pangkainya, jabatannya. Kalau Esa itu kemurnian tauhid. Itu yang pertama Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Itu nan jauh dari prakteknya baru Pak di negara awak. Adil dan beradab tuh. Disuruh menjago minyak, nyo minum minyak. Akhirnya mulai nyo tangkok di Prabowo cici. Ya kan? Disuruh mau urus laui, nyo sertifikatkan laui. Ya kan? Nah. Ini bapak-bapak ini. Kita doa saya Pak Prabowo sehat ya. Inyo lah gaek mah Pak, samo gaeknya jombo. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Tadi ambo dapat video lama Pak Gus Dur jalai. Cek Pak Gus Dur lu. Nang katibo siapa pemimpin kiro-kiro nan mandakei ikhlas, nan nado inginnya memperbaiki ekonomi rakyat. Kecek Gus Dur Prabowo. Ambo Pak lah 63 lu mu ambo kini ya. Ikolo presiden pidatonya nan mode itu baru. Iya kan? Saya tidak mencari kaya. Kalau banyak yang memusuhi saya karena ini, rakyat akan berpihak kepada saya. Saya tidak takut dibuli, dibunuh. Ini orang nang korupsi timah, korupsi ameh di Freeport. Iya kan? Nah minum minyak ala mulai itu nih. Ala mulai itu. Asabananya karena dibuat doso. Doso itu menggelisahkan kita. Iya kan? Rancak mengalih bawang serupa Pak Haji Adri gula. Awak ndak ke dipreso ke PK tu. Awak bau sawo seorang. Iya kan? Nah, ini ibu dan bapak-bapak. Jadi kaum muslimin kadang-kadang awak lah mengikuti sistem. Kalau tidak diikuti sistem, awak tercampak. Kitab doa lo Menteri Keuangan ko istiqamah Pak. Iya kan? Istiqamah. Yang pertama sekali ditangkap dulu para jamaah pabrik ilegal timah di Bangka Belitung yang hasilnya triliunan. Iya kan? Tapi bukan untuk rakyat, tapi untuk orang yang korup. Karena dia bekerja sama dengan asing. Cuy itu je minyak ko Pak. Sajak dahulu kalau lah hamuah orang awak maulah minyak mentah ko Pak. Iya kan? Ndak dipercaya ke orang lain. Lah maju Indonesia ko Pak. Bu, ambo tanya, orang pulang hari raya Pak dari Jakarta, orang Padang, orang Riau, kapulangnya hari raya ke Padang. Nyo ndak mau melalui tiket ke Jakarta do Pak. Nyo balik tiket ke Malaysia. Karena tiket dari Jakarta ke Malaysia 300-nya. Dari Malaysia ke Pekanbaru, dari Malaysia ke Padang 250, 550. Indonesia, Jakarta, Padang, hari raya itu Pak, sampai tiket 6 juta. Karena minyak pesawat itu mahal. Bamangko mahal, bapak-bapak, karena para jamaah nan maulahnya orang lain. Nan balabo oknum. Iya kan? Ndak rakyat.
Ana menyewa pesawat rakyat. Ya kan? Itu harus dipikir deh Pak Wali Kota gitu. So sama itu mikir. Ya kan? Jangan menurui anan salah aja. Turui anan bana. Ya kan? Ta sisi awak di dunia ko, ta campak awak orang nan bana, orang nan salah ko, bayuyo berhasil je nyo. Misalnya kok nyo bunuh ada orang Pak Prabowo tu jo. Siam tadi wang gini tu Purbaya. Nyo bunuh ada orang Pak. Nyo orang kemenang ko orang korupsi situ. Ya kan? Anyo bunuh anyo di orang. Kan tak jadi itu lain. Apa balik lo caro lamo balik. Ada awak nan ingin menagaan kebenaran, dibunuh lo. Secara apanya kan awak rugi tu Pak, mati tabunuh. Dek ndak mau menurut nan salah. Di akhirat apa menang tadi? Iya kan? Mati syahid gitu Pak. Orang-orang yang mengarajon nan buruk ko berkekalan, nyomanya saja le masuk neraka, kamati selamanya sah. Ada ayatnya? Ada. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya kamu lihat orang-orang yang berdosa menghadapi sakratul maut, madoi mati baru alun azab kubur, alun masuk neraka akeceknya ke Allah, Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah kami lihat, wa sami'na, sudah kami dengar, sudah percaya kami Allah, farji'na, balian kami ke metro balik ya Allah. Kalau nyo orang metro balian nambo ke baso ya Allah. Kalau nyo orang baso kamanga waang kata Allah, na'mal salihan inna muqinun, ambo ka beramal saleh lain dan meyakini lain namu Allah, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazibun. Ya kan? Amalah ambo calik Pak, beberapa orang nan tatangkok korupsi dicecar dek jaksa tu nalalamo mandak yang kini dengan berjam-jam pertanyaan. Di Padang dulu Pak ada penggelembungan membeli tanah UIN. Nah, coba yang anda Pak. UIN itu apa? Universitas Islam Negeri. Untuk membeli tanah UIN itu ada oknum dosen UIN menggelembungkan biaya tanah. Itu hebatnya iblis Pak. Bukan orang tak sekolah agama, saya nembului dia iblis kok. Orang yang telah doktor pendidikannya, kan? Jadi doktor kok kalau tidak beriman tidak ada gunanya Pak. Ingat tu doktor yang mendoa tadi. Kalau tidak beriman tidak ada gunanya. Bagaimanapun banyaknya titel itu, tidak ada gunanya. Ya kan? Yang dinilai Allah itu keimanan dan ketakwaan, bukan titel. Dan titel tu tidak kaditanyonya di malaikat di kubur nanti tu. Man titeluka doktor anda. Titel engkau doktor tidak ada. Sadang bini awak bu titis, ndaknya tanya dek malaikat. Ndak ada malaikat menanya bini awak di kubur nanti, ndak, pertanyaan tiga saja. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Ndak ada man bini tuka, hajah titis, ndak ada. Ndak ada. Ndak ada ditanya persoalan pendidikan dunia ini. Ya kan? Maka sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak karajo awak kalau yo ada basandi sarak basandi kitabullah anan kakatio buwe harus menurui alu ajo patui. Akini lawannya pemangku ada go ndak menurui alu ajo patui karajonya lai nama orang konan patui ka dia alu. Anyo patui orang tu aku bisa dia alu. Nyolah lah. Akhirnya orang ini teraniaya.
Kalau dulu orang nan adat basandi sarak basandi kitabullah, ananyo karajuan. Iya kan? Aye janiah sayaknya landai jalan raya titisan batu, batamu jadi jonan pandai, pahab duo menjadi satu. Kini sudah terjadi pergeseran nilai. Apa lai? Si picik daun si picik, pembungkui daun jilatang, nan cadia mengelicik, nan pandai membayutang. Itu gini. Dikorbankan. Ya kan? Ini. Itulah indah tapi le untuk orang itu. Nanadat basandi sarak basandi kitabullah, ndak ka diubah di Minang tidak. Apa yang rusak sebenarnya? Akhlak. Kalau pendidikan tinggi-tinggi lah orang kini lah. Datuk-datuk dahulu dah ada sekolah tinggi dah Pak. Tapi ndak ada menjual tanah ke Cina dah. Coba tanya datuk-datuk Pak Nanggaik dulu. Ada ndak menjual tanah ke Cina? Ndak ada Pak. Kini Cina ko Pak, Pulau Sumatera ko dijual nyawa 5. Orang nambah kawan jo Cina ko nan banyak kini di dalam pemerintahan. Itu nangkanya usahakan untuk membatukan di Pak Prabowo. Iya kan? Apa lalai apal Pulau Indonesia ko sadonya nan alu-alu itu kan? Enggak, tapi ada tu alun tahu le, ada mungkin timah sinan, ada ame. Ya kan? Orang ala tahunya ni yang saya menjual. Nampitihnya tu le masuk ke kas negara. Enggak. Ya kan? Ini Pak. Nang kecilnya kan beruntung tu. Bisa menipu orang banyak. Di akhiratnya menyasa nanti Pak. Ndak ada nang kasakejam Fir'aun di dunia golai. Tapi kutikolah ditimpo diombak lawi, katanya ambo kaba Tuhan jo Tuhan Musa. Jolongnya ba Fir'aun tu kejamnya Pak. Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tinggi. Inyonya kecil endit Tuhan de Fir'aun tu. Lihat dapat beko dalam surah An-Nazi'at. Iya. Orang yang tak mau Tuhan ka Fir'aun, nyoputui tangan, nyoputui kaki. Kaki lah putui, tangan lah putui, nyotanyo. Ba, kalau kalian nak mau Tuhan kambo balik, kapalo kalian tak mau panjuang. Orang tadi sudah melihat bahwa Fir'aun itu bukanlah Tuhan. Di Padiana kami duit Pak, tak ada gunanya lah, tangan kami lah putui, kaki kami lah putui, kan? Adi pancuang dek Fir'aun kepalanya. Berapa banyaknya itu? 180 orang. Kenapa dibunuh, dipancung? Karena orang ini sebenarnya tukang sihir. Selama jadi tukang sihir Fir'aun, tidak pernah kalah. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Musa, kalah tukang sihir itu sadonya. Mencali inyo kalah Pak. Lah malang melintang puluhan tahun tukang sihir tidak pernah kalah. Menghadapi mujizat Nabi Musa kalah. Saat itulah dia beriman. Kok mati na kami Fir'aun, kamilah Tuhan ke Tuhan Musa. Bukan engkau yang Tuhan. Dipancuang dek Fir'aun sadonya itu Pak, palonya. 180 orang. Iya kan? Tapi ketika Fir'aun akan tenggelam di laut, saya akan bertuhan kepada Tuhan Musa. Nyo masukan dek malaikat lumui kemuncuangnya sehingga dia tidak pandai berkata. Kekayaan Allah yang diperlihatkan ketika itu sebanyak tu mai Pak, tentara segala macam alat negara karam di laut sadonya. Khusus mayat Fir'aun ditulaan di Allah ke pantai. Ya kan? Dia ambil mayitnya kok. Diawetkan. Sagalo haratonya kini Pak, di petinya tu ameh ada tu. Bawa itu karena nyoba pitaruh kok mati ambo kubuan ameh ambo sama ambo. Jadi apa-apa ibu-ibu nalah menabuang banyak-banyak. Jadilah tabuan tu untuk akhirat. Bisa harato dibawa mati Pak Ustaz? Bisa. Tapi sebelum awak mati dikirim.
Kini Fir'aun dalam kotak peti matinya tu ameh. Kira-kira boleh diterima Allah untuk menabui dosanya? Enggak. Dia apa-apa nak banyak deposito, agialah untuk agama Islam. Ya kan? Bisa harta dibawa mati, tapi sebelum kita mati diberikan. Kalau awaklah mati, enggak ada artinya arato tadi lah. Nan dipakai ko kalapu, akhirnya jadi rongsokan, penghabisan jadi rombengan. Arato pertama jadi warisan, sudah tu jadi rebutan, sudah itu jadi permusuhan bagi anak-anak yang ditinggalkan. Jadi apa ibu nang kayo-kayo, kalau lah raso-raso ke mati padahal aba wasiat lah ke anak. Jangan jadi permusuhan di anak nanti baca kaknya jora tua nanti tinggal tu. Ini bapak-bapak, itu orang yang jelimet namanya. Iya kan? Kalau lupa kita untuk akhiratnya, itu tanggung jawabnya bare. Ada sahabat Nabi pak, nama beliau Abdurrahman bin Auf. Itu nyok kayo lah dijamin masuk surga. Berarti dia kaya bagaimana pak? Pak Ketua, kaya dermawan, taat, dijamin dek Nabi masuk surga. Sudah itu Nabi menyampaikan hadis, sia orang-orang kayo walaupun nyo taat diundur masuk surga 40 tahun kecil Nabi. Pucik Abdurrahman bin Auf, ambo dijamin masuk surga ya Rasulullah. De ambo kayo diundur 40 tahun. Dak lantai dengan ambo do ya Rasulullah. Mendoanya ke Allah, ya Allah, bansai ambo balik. Asyik dapat nan tahu mandin. Nan lantai dengan apa meniru Abdurrahman bin Auf tu. Ya kan? Minta bansai balik lah kayo. Ya kan? Rasanya ndak kado awak gini ke. Malah awak banyaknya minta kayo. Di mana Ustaz tahu? Awak hadir kini kau pak, apa kalau mendengar jo ambo wirid di YouTube? Bedanya jangan kini. Kalau di YouTube tu bapak jo ibu ndak bisa bertanya. Iya kan, ndak bisa bertanya ke Ustaz tu rekaman. Tapi kalau nyo hadir kini kau bisa bertanya. Iya kan, seindak-indaknya nang ke ibu tanya, indak kabaganti istri na meninggal tu balik Ustaz. Sekurang-kurangnya itu pertanyaan. Kali bertanya aja tuh. Ya kan? Pinan di video itu bisa bertanya, ha? Enggak. Iya kan? Kelebihan ibu datang kini kuah, lebih-lebihan datang dari jauh tuh, sampai jam kemari. Sajak turun dari janjang tadi, sampai tiba lo di janjang beko. Lah sudah wirid kau tiba lo balik di tempat awak, tiba di rumah awak masing-masing, baru malaikat baranti mendoakan. Doanya, ya Allah, ampunilah dosa jamaah yang hadir di majelis ilmu itu, dan masukkanlah dia ke dalam surga ya Allah. Ada beberapa jamaah nanalah hamba tanya kambo pak, Ustaz, ba mengkondak kayo aknya doa ndek malaikat tu. Kan yo banyak orang ingin kayo tu. Bangko itu sedoanya. Sekarang jujur ibu-ibu. Mana rancak di ibu malaikat mendoa nawak kayo jo masuk surga? Mana rancak? Nan sarananya lah. Ibu Jawa senan ganda. Kayo yo lo Pak Ustaz masuk surga yo lo. Iya kan? Ndak ada. Jadi banyak orang ingin kayo. Abdurrahman bin Auf mendengar masuk surga ke diundur, nyo minta bansai. Tapi lah sebulan lah 2 bulan ndak jo bansai. Indak jo miskin. Anyo ngalih buah-buahannya bu. Anyo jual buah-buahan nan busuk leh. Mulai orang tak membali. Akhirnya langang tak ada lagi. Mangko habis pokoknya miskin lainnya.
Alhamdulillah. Tak jadi ambo diundur masuk surga kan. Karena ambo lah miskin. Nah, iya kan? Tapi bukan karenanya ditakdirkan kayo. Jadi kayo ko takdir. Tak boleh kita bingi ke orang kayo. Kayo tu takdir Allah, Pak. Tak ada kaitannya dengan pendidikan. Tak ada kaitannya dengan pintar sekolah. Ada orang butoro ibu, pinyo pandai memainkan mesin hitung. Tu anaknya semajanya. Utaknya jadi sekolah tak pernah. Anda tanggung kekayaannya. Iya kan? Kayu. Jadi kaya tidak ada kaitannya. Itu takdir Allah. Makanya kita kalau nampak orang kayo, alhamdulillah, tabarakallah. Kok pergi ke rumah orang kayo, nampak rumahnya rancak, Masya Allah, tabarakallah. Tambah je lah kekayaan apa kok. Amudangannya pemurah, ya Allah. Kok banyak awak datang ke rumah orang kayo? Di mana dapat piti di kelera kau? Terancana rumah. Ini ibu. Baburuk sangko sekorang. Awak mengaturnya ada urusan di sarak urusan di kitabullah. Tapi awak pembingi. Jadi ada di suatu perkampungan di Syria, iya kan? Orang sakit itu aneh. Tapi ubeknya buah-buahan busuk. Lah habis buah-buahan busuk di Syria tu. Orang sakit tambah banyak. Dapat informasi, pahilah ke Madinah. Ada di sini pedagang buah-buahan busuk namanya Abdurrahman bin Auf. Apailah orang ke Madinah. Nyobali dorang buah-buahan Abdurrahman bin Auf. Habis nyobali nam busuk jelai. Habis. Lah habis buah-buahan tu sadonya. Orang banyak je datang lah ke berubik membeli buah-buahan tu. Nyobali je jelai. Habis. Akhirnya nyo kayo balik. Jadi kaya itu takdir, Pak. Ada orang mengecek orang kayo tu kerajau kareh, Ustaz. Calik dapat tukang becak mengayuh sepeda ndak nan macak motor. Ya kan? Itu keluar urek kakinya mengayuh becak. Ang kerajau kareh tu. Lek kayonya. Ndak kerajau kareh orang kayo tu. Ya kan? Seperti saya ini jadi ustaz tu ditakdirkan oleh Allah. Jadi ustaz tu ndak dibuik-buik tu. Malah ambo dulu Pak, ketika masih di pesantren, latihan pidato ko ambo malu Pak Wali. Ndak ada minat ambo berpidato ke. Dipanggil ambo di guru, Ristawardi, wang disaran di pesantren ko di ayah wang supaya wang jadi ulama. Kini yang lari-lari pulang. Ya kan? Kapan ambo bisa jadi mubalik ko? Lah beranak dua. Awak jadi pengurus musaji. Katib nak datang hari hujan. Awak tidak pandai diumumkan ke jamaah. Apa-apa katib kita tidak datang. Bisa tidak apa jadi katib? Tidak ada yang bisa do Pak. Gadang Sarawak ke semusajinya. Tak ada yang pandai seorang. Menangis mbak sudah. Baru kau nangis salat zuhur zelai. Salat zuhur sampai rakaat tak pakai khutbah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kesimpulannya bagaimana kalau kita sebagai orang Sumatera Barat, orang Minang, atau bapak ndak orang Minang tapi Sumando di Minang. Sebanyak tu macam Sumando di Minang Pak. Cie na nilo. Sumando ni niat. Abati golen ndak do na nilo. Sumando lah ngawi jauh, Sumando lah piak buru, Sumando kacamia. Mengaji kami ke Suliki, ya kan? Nyo tambah di orang Suliki itu jelai. Ada jelai Pak Ustaz, Sumando masuk luka. Sumando masuk luka tu sama je balui.
Kalau lah masuk luka, ndak keluar leh. Artinya mah, sajaknya babininya di rumah bininya se, ndak do mencalik-calik orang tua. Atau masuk luka. Kalau semando langau Jawa, di Maenggo meninggal penyakit, nyetuk sebentar babini tu. Tinggal anak sinan nyo babini le celai. Anak kon ndak nyo belanjoi. Di Maenggo penyakit tinggal, atau semando langau Jawa. Ado sumando lapik buruk la batuk dun sana kenaik dun sana laki-laki rumah dulu kan nak pakai bel tu orang batuk sedih laman ala 2 kali dun sana batuk sumando ko bagalui yo bininya di rumah ndak nyo buka pintu ndak nyo pakai kain ya kan nyo bertelanjang nyo atau sumando lapik buruk namanya gilo mauli bini sesiang malam. Sudah tu sumando kacang miang. Apa sumando kacang miang? Bu, ibu lagi tahu kacang miang. Bara macam namanya Pak? 2. Pertama namanya kacang miang, nang kedua namanya bio-bio. Nan banamo bio-bio galanyo si kacang miang. Biaso hidup di baluka. Roman saujui kacang paga. Buah labek berduyun-duyun. Kulit bakilik kunyang ameh. Aluih bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sebatang tubuh. Jo jantuang-jantuang minta digawi. Bara lah sakit kepadianya. Tanyo kau orang nalah kanai. Ambo alun mencuba lagi. Atunya orang semando kacang miang. Apa orang tu sabalun ninyo pulang ke rumah orang tu, alun jadi minantu orang tu akur sebadun sana. Tapi saja inyo masuk ke sinan, orang badun sana pacah bagaduh siang malam. Atunan sumando kacang miang. Menjadikan orang yang damai menjadi hiruk pikuk. Itu nangka kita jauhan kalau kita jadi orang sumando. Kalau kita jadi mamak rumah bapak-bapak, ibu-ibu jangan di rumah bini setarui. Caliak kemenakan sekali-sekali. Kami lai bakirim untuk dun sana tu Pak Ustaz. Nan diharuk dun sana ndak pakirim dah. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang. Bukan to kami haruk dek pakirim wa ang ka rumah mangko sanang. Jadi kalau ada Pak nan tak mencalik-calik induk dun sana sudah mengaji ko pai lawan calik. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk negara kita ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.